Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesaan Allah adalah esanya kita, karena dipandang zahirnya makhluk atau hamba, dipandang batin adalah Tuhan. Ini sebenarnya sudah kita baca dan katakan pada surah Al-Ikhlas. Jangan kita anggap surah ini hanya sekedar hafalan saja. Kita yakin semua sudah hafal. Surah Al-Ikhlas ini menunjukkan dan menggambarkan kandungan daripada kewujudannya Allah. Kewujudannya Allah yang menjadi rahasia pada manusia, sehingga rahasia tadi ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Jadi kewujudan Allah yang menjadi rahasia pada manusia untuk ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Pandang zahir adalah makhluk, pandang batin adalah Tuhan. Inilah yang dimaksud mukhalafatul hawadis, bersalahan dengan yang baharu atau makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Katanya Allah, makhluk itu terbit dari diriku, jadi yang nyata adalah aku. Oleh karena itu, semuanya itu terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ada 4 ayat, dipecah menjadi 7. Qul huwallahu ahad adalah martabat ahadiyah. Allahus samad adalah martabat wahdah. Lam yalid adalah martabat wahidiyah. Walam yulad adalah martabat alam arwah. Walam yakun lahu adalah martabat alam misal. Kufuwan adalah martabat alam ajsam. Ahad adalah martabat alam insan. Inilah yang dikatakan martabat 7. Qul huwallahu ahad adalah martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ini adalah hakikatnya zat bernama Allah. Allahus samad adalah martabat wahdah. Martabat wahdah ini adalah hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Lam yalid adalah martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah ini hakikatnya alam bernama Adam. Walam yulad adalah martabat alam arwah. Martabat alam ini adalah hakikatnya ruh. Walam yakul lahu adalah martabat alam misal. Martabat alam misal adalah hakikatnya sebenarnya rupa. Kufuwan ahad. Kufuwan adalah martabat alam ajsam. Martabat alam ajsam hakikatnya adalah sekalian jasad, namanya Adam. Kemudian ahad adalah martabat alam insan. Martabat alam insan hakikatnya sempurna. Rupa insan ahad, esa semuanya. Inilah pengungkapan diri Tuhan yang bernama Allah. Tuhan mengungkap dirinya. Tuhan memberitahukan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menampakkan dirinya, yang namanya tajalli dalam kewujudan insan, untuk nanti ditanggung rahasianya oleh manusia. Jadi kita ini menanggung rahasia Tuhan, mulai dalam kandungan sampai dilahirkan, sampai berpulang ke rahmatullah. Dari awal tidak berpisah sampai akhir. Bagaimana pengungkapan Tuhan menjadi rahasia kita? Dia sempurna menjadi insan. Siapa insan itu?
Jangan mengakui ini diri kita. Dari alam ghaibul ghuyub asal insan. Dari alam yang namanya ghaibul ghaib atau ghaibul ghuyub yang amat sangat gaib disebut martabatnya ahadiyah. Ahadiyah itu adalah belum ada segala sesuatunya. Langit, bumi belum ada. Kursi, arasy, surga, neraka juga belum ada. Semuanya belum ada. Tuhan pun belum bernama Allah. Inilah namanya alam ghaibul ghaib yang amat sangat gaib atau martabat ahadiyah. Dalam keesaannya, inilah yang disebut martabat zatul haq, diri Tuhan sendiri, yaitu zatul haq. Dari zatul haq ini Tuhan mengenalkan dirinya untuk ditanggung. Tanggung jawab ini berupa rahasianya kepada manusia, sehingga sempurna manusia ini berupa jasmani dan rohani. Insan inilah rahasia diri Tuhan. Pandang zahir adalah manusia, pandang batin adalah Allah. Yang zahir berjasad disebut manusia, yang batin berupa roh itulah Allah. Bukan berarti roh itu Allah, tapi tiada lain daripadanya. Zahir batin itu esa. Yang zahir ini adalah kenyataan yang batin. Yang zahir sebutannya insan atau manusia. Yang batin itu Allah. Kalau kita kenyataan Allah, artinya la maujud ilallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tapi kenapa kita tidak boleh mengatakan semuanya itu Allah? Karena sudah sempurna, tapi hakikatnya adalah Dia. Insan ini kezahiran Tuhan. Insan ini rahasia Tuhan. Mengapa insan adalah rahasia? Karena sebenar-benar rahasia itu Allah. Sebenar-benar insan itu adalah rahasia. Yang dikatakan insan atau manusia itu adalah Muhammad. Sedangkan Muhammad itu tiada lain rahasia Tuhan. Aku, kata Tuhan, pada dirimu itu kenyataanku. Manusia adalah Muhammad. Muhammad adalah tiada lain Allah. Itulah manusia rahasia Tuhan. Untuk kenal Tuhan melalui wasilah Muhammad, jadikanlah dulu manusia ini sebagai Muhammad. Bagaimana caranya agar menjadikan manusia ini Muhammad? Bukan kita berganti menjadi nama Muhammad. Jadi tubuh kita dan tubuh semuanya ini nama Muhammad. Yang dinamakan Muhammad itu adalah tubuh kita. Hendaklah kita bertubuh Muhammad zahir dan batin. Yang jasad adalah jasad Muhammad. Yang ruh adalah ruh Muhammad. Karena yang bertemu Tuhan adalah Muhammad. Nama kita adalah hati Muhammad. Hati kita adalah nyawa Muhammad. Nyawa kita adalah rahasia Muhammad. Yang zahir kenyataan yang batin. Jangan diingat lagi tubuh kita dan hati kita. Kalau masih kita ingat, itu masih belum Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.